Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Geisar. Jadi kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial lagi. Kemarin kita sudah melakukan instalasi atau ya di video sebelumnya kita sudah melakukan dari instalasi sampai ke remote server. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk setting server DHCP dan DNS. DNS dan DHCP. Karena kita harus setting DNS-nya dulu, baru kita bisa setting DHCP-nya dulu. Oke, kita start aja virtual machine-nya. Di sini setelah kita masuk atau kita udah nyalain mesin ya, kita masuk ke root seperti biasa. Nah, kemarin kan kita udah apt upgrade dan apt update. Pokoknya repositorinya udah dipasang dan kita udah terhubung ke internet juga. Kalau misalnya belum terhubung, coba dihubungkan lagi. Kalau misalnya sudah, kita cek dulu ping ke 8.8.8. Nah, kalau 8.8 udah TTL kayak kemarin, berarti kita udah terhubung ke internet. Nah, di sini kalau udah terhubung ke internet kayak kemarin, kita langsung install bin sama ISC DHCP servernya. Sama kayak kemarin, kalau misalnya kalian install manual si server SSH-nya, sini kita jalankan perintah apt-get install seperti biasa. Nah, di sini bin 9 dan ISC DHCP strip server. Nah, kalau kalian ngetik kayak gini, berarti dua aplikasi ini akan terinstall secara langsung. Kita enter, ketik Y, lalu enter lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sedang melakukan penginstalannya ya. Karena ini cuma dua aplikasi, jadi nggak terlalu lama, mungkin tergantung kecepatan internetnya. Nah, biasanya kalau DHCP tuh pasti failure pas pertama kali install karena belum kita setting. Oke. Nah, kalau udah diinstal kayak gini, kita langsung setting DNS-nya. Biar gampang, kita masuk ke direction. Pokoknya kita cd atau change direction ke etc, lalu bin. Nah, di bin, kalau misalnya kalian pengen lihat di bin tuh ada apa aja, kalian bisa ls. Nah, di sini. Jadi di sini kita akan copy file db lokal dan file db 127. Caranya kita ketik cp db.local. Nah, jadi forward, kita ganti si db lokal itu atau kita copy dengan file baru yaitu namanya forward dan enter. Terus satu lagi cpdb.127 kita ganti namanya menjadi reverse. Nah, udah gitu kita langsung nano aja karena kita masih ada di dalam directory bin, jadi kita langsung bisa nano ke forward. Nah, di forward di sini kita setting nama server kita ya, nama DNS server kita. Biar cepet, kita bisa langsung ctrl / kita ganti yang mau kita replace. Bisa di sini kita harus ganti localhost ini. Ini ada 1 2 3 localhost ini kita ganti semua. Jadi kita localhost, enter, replace with. Nah, ini kalian replace localhost ini sesuai dengan nama domain kalian. Misal nama domain saya kayak kemarin cnet.com. Nah, jadi kita ganti localhost ini jadi cnet.com, enter, lalu pencet A agar semua localhostnya keganti. Nah,
Jadi kita nggak harus ganti satu-satu, langsung ke ganti semua gitu. Oke, sekarang ininya kita ganti dengan IP kita. Kita mulai dari sini dulu aja. Berarti ini www, di sini di sini mail. Oke, di sini ketik in juga, di sini tambahin A, dan A ini kita hapus 3. Nah, biar A-nya satu semua. Nah, ini kita ganti dengan IP kita. Kemarin IP saya 197.161.16.16. Nah, begitu sampai ke bawah, sampai ke mail 197.161.16.16. Nah, kalau udah begini, ini udah selesai kita. Nah, yang forward berarti udah selesai kita konfigurasi. Sekarang ganti nano yang reverse. Nah, kalau yang reverse sama kayak yang forward tadi, kita ganti dulu yang localhost dengan cara ctrl garis miring ke sebelah kiri. Apa ya namanya? Ya pokoknya garis miring sebelah kiri lah ya. Oke, kita ketik lagi localhost replace with cnet.com atau nama domain kalian. Enter lalu A. Nah, terus di sininya tinggal kita ganti sama ujung dari IP address kalian. Kalau ujung IP address saya kan 197.161.16.16. Nah, jadi 16-nya yang kita ketik di sini. Kalau misalnya nih IP address kalian 192.168.10.22. Jadi yang diketiknya tuh dua-duanya aja. Oke. Di sini tinggal X lalu Y lalu enter. Lalu kita masuk ke name.conf.default zones. Nah, kita nano name.conf.default zones. Nah, kita konfigurasi. Ini zone-nya kita ganti ke nama domain kita cnet.com gitu. Lalu karena filenya tadi kita ganti bukan db lokal, kita copy ke forward. Nah, db lokal sama dengan forward. Kalau yang db 127 sama dengan reverse. Nah, jadi di sininya kita ganti yang lokal jadi forward, dan yang ini kita ganti jadi reverse. Terus kita ganti juga ininya, karena tadi kita ganti jadi depannya 197, kita ganti 197 atau pokoknya IP depan kalian ya yang paling kiri, entah itu 192 atau 194 dan yang lain-lain gitu. Oke, ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, kalau udah setting ini, kita change direction lagi. Nah, kita change direction aja. Di sini kita nano etc, kita masuk ke resolve.conf. Nah, di sini kalian masukin search cnet.com atau nama domain kalian. Lalu di sini kalian ganti jadi IP address yang tadi kalian setting 197.161.16.16, lalu X lalu Y. Nah, kalau udah begini kita restart dulu si bin 9 atau DNS servernya dengan melakukan perintah systemctl restart bin 9 lalu enter. Nah, kalau udah begini berarti dia udah restart. Mari kita cek ns lookup
sinet.com. Nah, kita udah bisa menemukan server kita sinet.com. Ini namanya sinet.com dan addressnya 197.161.16.16. Kalau dia udah bisa di NS lookup dan udah nunjukin nama sama addressnya, kalian bisa langsung konfigurasi DHCP server kalian. Nah, karena tadi kita udah download DHCP-nya, kita langsung buka nano etc dhcp nah dhcpd.conf. Nah, di sini kalian ganti option domain name jadi nama domain kalian, misal saya sinet.com. Lalu yang bawahnya juga ganti yang example.org-nya aja ya. Nah, jadi sinet.com juga. Terus yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Jadi sinet.com atau nama domain kalian ya. Pokoknya yang example.org. Example tuh kan sama dengan contoh. Nah, pokoknya yang example.org itu kalian ganti jadi nama domain kalian, entah itu ujang.net, ujang.edu dan segala macam lah ya. Di sini karena nama saya sinet.com jadi saya ganti jadi sinet.com. Terus untuk authoritative-nya ini, kita di bagian authoritative kita ilangin komennya. Nah, biar authoritative-nya nyala. Oke, kita ke bawah. Nah, kita ganti di bagian sini. Untuk ini kita backspace atau kita hapus. Kita hapus. Pokoknya komennya dihapus semua. Dan kita ganti dari subnet. Karena subnet kita 197 atau IP kita 191.161.16, berarti untuk subnet kita ujungnya harus 0 karena subnet tuh ibaratnya kayak awalannya gitu. Jadi si 3 IP belakangnya doang lah ya. Nah, di sini itu dia mendefinisikan kayak ya pokoknya gitulah. Oke, karena subnetnya segini, netmasknya kita ganti 255, ujungnya kita ganti jadi 0. Nah, range kita ganti juga. Range ini kayak kalian tuh mau ada berapa IP yang DHCP server kalian tuh punya gitu, yang DHCP server kalian kasih ke kliennya. Misal di sini saya mau 4 berarti ya. Di sini 26 dan di sininya sampai 30. Berarti di sini kita ganti aja belakangnya 197, 161, 16 dan di sini 26. Di sini juga kita ganti 197, 161, 16 dan di sini 30, ujungnya 30 ya. Nah, jadi range kalian tuh ada dari 26 sampai 30. Berarti ada 26, 27, 28, 29 sampai 30. Nah, di sini bebas terserah kalian mau diganti dari 1 sampai 255 boleh, diganti dari 50 sampai 60 juga boleh, asal kalian ganti yang ujungnya aja gitu. Kalau yang ini harus sesuai dengan si IP address kalian gitu. Oke, ini option domain name server kita ganti misalnya sinet.com. Nah, pokoknya
pokoknya nama domain kalian. Ini juga sama, kita ganti jadi shinet.com. Yang ini kita ganti ujungnya 1, berarti kita ganti 161.16.1. Dan ini broadcast. Kalau broadcast tuh sama, ujungnya terserah kalian, yang penting gak bakal bikin IP konflik gitu. Misal di sini saya tetapin 31 aja, kalian mau tetapin 255 juga boleh, tapi di sini saya tetapin 31 aja. Dan untuk default list time ini tuh waktu peminjaman IP-nya, berarti ini 600 detik, maksimalnya 7200 detik. Jadi ini nggak usah diganti lah ya, biarin aja kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, kalian cek lagi kalau udah bener, kita ctrl X, ctrl Y, lalu enter. Di sini kita setting di bagian nano etc default, lalu ISC DHCP server. Nah karena kita DHCP-nya IPv4, yang ini kita komen boleh, kita nggak diemin aja juga boleh. Lalu yang kita ganti tuh di sininya, kalian ganti sesuai dengan si INP kalian tuh di mana gitu. Si yang jadi network 2 atau yang jadi host only-nya tuh di mana. Kalau kayak saya kan di INP 08. Jadi kita ganti ininya jadi INP 08 gitu. Oke, di sini kita ctrl Y, ctrl X baru Y, lalu enter seperti biasa. Nah kalau udah kayak gini, kita langsung restart dulu kayak biasa. Masukkan perintah sistem ctl restart ISC DHCP server. Nah kita tunggu sampai ke restart. Oke, kalau udah ke restart, kita cek statusnya, apakah udah running atau belum. Nah kalau udah aktif running, berarti server DHCP kalian sudah running atau sudah jalan lah ya. Nah kalau udah jalan gini, kita bisa setting IP kliennya secara DHCP. Nah mari kita tes. Oke. Nah di sini saya akan membuka si udah dibuka. Nah di sini kita ke control panel seperti biasa, kita cari virtual. Ini kalian buka virtual box host only networknya, lalu kalian ke properties, lalu lihat settingannya. Kalau misalnya ini settingannya masih use the following IP address atau masih manual gitu ya, masih static, kalian DHCP kan dulu atau IP address automatically, agar otomatis dikasih sama DHCP-nya gitu. Ntar dia minta si IP-nya ke DHCP server. Kalau misalnya tadinya gini, kalian obtain IP address automatically, lalu kalian oke. Nah lalu oke lagi. Di sini kalian kalau mau ngecek apakah udah dapat IP atau belum, kalian bisa ke details dulu. Nah seperti saya di sini, dia udah dapat IP sesuai yang tadi ada di range 197.161.16.26. Selain ngecek di sini juga, kalian bisa ngecek di command prompt. Kalian ketik IP config. Nah kalian cek bagian sini, Ethernet adapter VirtualBox host only network. Nah kalau misalnya dia udah sama lah ya, IP-nya tuh udah bisa saling ping, entah dari klien ke hostnya, dari Windows ke Debian, berarti kalian server DHCP-nya tuh udah bener gitu.
Nah, kayak gini. Ini kan connecting specific DNS suffix cnet.com. Ini tadi domain saya dan IP addressnya sesuai dengan range yang saya berikan tadi 26 sampai 30. Subnetnya oke, dan default gateway-nya 192.161.16.1 sebagai gateway. Oke, kita coba ping dari sini ke sana ya. Ping 192.161.16.16. Apakah TTL? Dan ya, di sini udah TTL. Mari kita tes di sebelah sana atau di si Debian ini. Oke, kita coba untuk ping di Debian ke Windows. Sekarang 197.161.16.26. Kita ping. Kalau sudah TTL berarti DHCP server kalian dan DNS-nya udah bener. Seperti biasa, selamat. Kalau kalian udah sampai sini, berarti kalian udah berhasil membangun DHCP server kalian dan DNS. Nah, kalau DNS tuh patokannya di NS lookup. Kalau DNS lookup dan kalian cari domain kalian, lalu muncul beserta addressnya, berarti DNS kalian udah bener gitu. Kalau untuk DHCP, pas statusnya udah running dan pokoknya si klien tuh yang penting dia udah dapet IP, berarti dia udah berhasil lah ya gitu. Dan kalian udah bisa ping satu sama lain juga, berarti si DHCP server kalian tidak bermasalah. Nah, kayak gini. Dan ya, segitu saja tutorial yang saya berikan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau masih kurang paham seperti biasa bisa komen di bawah, kita diskusikan bareng-bareng. Semoga saya bisa paham apa yang kalian tanyakan gitu ya. Dan ya, terima kasih sudah menonton dan see you next time.